Sahabat DBS, kali ini Rina dan juga Tiara akan mengunjungi salah seorang yang menjadi inspirator banyak orang, di mana di tengah keterbatasan beliau mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. benar banget Rina, sampai-sampai katanya karya-karyanya ini udah sampai ke mancanegara loh. Iya, jadi udah terkenal banget lah Tiara ya. Iya. Tapi Tiara tahu nggak sih orangnya? Aku penasaran banget dong sama orangnya. Banyak yang belum tahu orangnya ya. Dan sebentar lagi nih kita akan Bertemu langsung dengan orangnya. Benar banget. So, buat kamu ikutin terus ya. Ciao. Nah, sahabat DBS, kali ini kita sudah berada di kediamannya Kak Agus. Rina udah penasaran banget kan sama orangnya? Banget. Ya udah, kita langsung aja yuk. Ciao. Kak Agus ya kan? Iya, benar banget. Selamat sore Kak Agus. Selamat sore, Kak Agus. Selamat sore. Wah kita ini namanya Rina. Ya, Nama ya. saya Tiara. Kami dari Dompet Berbagi Berbagi Indonesia. Boleh minta waktunya ngobrol kan Kak Agus? Ya, ya silakan. Nah Kak Agus, Rina kan ada beberapa temen nih yang banyak banget mendengar inspirasi tentang Kak Agus. Bahkan buku-buku yang hasil karyanya Kak Agus itu udah ditunggu-tunggu banget tuh sama temennya Rina. Nah sebelum membahas buku nih, boleh nggak kita dengerin dulu cerita dari Kak Agus? Ya, ya. Dan langsung aja ke pertanyaan ya Kak Agus ya. Ya. Karena udah banyak banget nih pastinya yang nungguin. Nah Kak Agus, gimana sih Kak Agus bisa berkarya seperti ini? Gimana sih awal ceritanya tuh Kak Agus kalau boleh tahu? Ya, Kak Agus. Awalnya saya dulu tinggal di Gianyar dulunya. Tinggal di Gianyar, lalu pindah ke Singaraja. Setelah tinggal di Singaraja, ayah saya yang seorang tukang ukir atau punya namanya, beliau meninggal karena kena travel. Waktu itu kami sangat bingung bagaimana caranya kami bisa melanjutkan hidup karena ayah kami adalah satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk kami. Setelah itu saya dan Linda mencari ide bagaimana caranya kami bisa tetap bertahan setelah kepergian ayah kami. Waktu itu saya dan Linda mulai mencoba untuk menjual lukisan-lukisan yang dulu pernah kami buat. Waktu itu lukisannya masih di buku gambar, jadi belum di atas kanvas. Berarti lukisan dulu ya Kak Agus, baru buku Ya, ya? lukisannya Linda dulu. Oh gitu. Adik saya, ya. Baru berarti berawal dari lukisan. Ya, berawal dari lukisan dan juga berawal dari kepepet Oh. karena kondisi ekonomi kami dan usaha kami untuk mencari nafkah agar tetap bisa bertahan setelah kepergian ayah kami. Itu awalnya. Lalu setelah itu, setelah banyak orang yang mulai mengenal kami di media sosial, salah satu teman saya yang tinggal di Amerika, Ibu Ruby namanya, beliau mengatakan kepada saya, Agus, tulisan yang kamu posting lumayan bagus, kenapa tidak mencoba untuk membuat sebuah buku? Begitu katanya. Nah dari sanalah saya termotivasi untuk mencoba menulis, meskipun saya sebenarnya sama sekali tidak ada pengalaman menulis dan tidak pernah sekolah sama sekali. Berarti berawal dari postingan itu ya Kak Agus? Ya, dari postingan saya memang biasanya senang memposting seperti kata-kata motivasi gitu Oh, dari seperti media itu. sosial. Ya. Oh gitu. Itu Apa sih? awalnya. Nah, kan sebelumnya Kak Agus itu belum pernah sekolah ya? Tidak Pernah sekolah. Jadi dari mana Kak Agus bisa menulis karena Mendapatkan sementara Kak Agus inspirasi. tidak sekolah gitu? Waktu kecil, waktu saya masih tinggal di Gianyar, karena saya tidak bisa sekolah seperti anak-anak yang lain, Ya. ibu saya, Komang Wasiki, beliau yang mengajari saya membaca dan menulis. Waktu itu kondisi ekonomi kami sangat sulit, jangankan untuk membeli buku, membeli beras ini rasanya sulit. Waktu itu ibu tidak menggunakan buku untuk mengajari saya menulis, tetapi saya belajar menulisnya di tanah saja. Oh berarti menggunakan lidi ya? Ya, Oh
biji sebagai pensilnya dan tanah sebagai kertasnya seperti itu. Menarik sekali ya. Menarik banget dan sampai bisa menjadi penulis buku ya Kak Agus ya. Ya, setiap hari Wih, keren ada banget. jalan. Cuman modal ide aja ya dulu ya. Iya, Mantap betul. sekali Kak Agus. Boleh nggak ke pertanyaan selanjutnya Kak? Ya, Biar santai dikit ya Kak Agus ya. Next yaitu siapa sih yang menginspirasi Kak Agus? Selain tadi Kak Agus kan udah dapat bilang kalau ada temennya Kak Agus yang dari luar. ya. Selain itu ada nggak yang menginspirasi Kak Agus lagi? Tentu saja yang membuat saya menjadi termotivasi untuk menulis adalah adik saya Winda dan juga ibu saya. Saya ingin melakukan sesuatu untuk bisa membantu mereka. Orang berkarya, saya bisa menjual hasil karya saya dan sebagian hasilnya juga bisa saya gunakan untuk membantu sesama. Seperti itu. Berarti dari situ inspirasinya ya Kak Agus ya. Ya. Nah kalau boleh tahu sejak umur berapa sih Kak Agus sudah mulai menulis? Awalnya itu dari umur 28 Oh umur 28. dan itu juga sebenarnya awalnya cuma coba-coba sebenarnya. Oh begitu. Iya. Oh dari coba-coba gitu ya Kak Iya, Agus sampai iya. sekarang seterkenal itu sampai ke mancanegara gitu ya. Berawal dari coba-coba ya Kak Agus ya. Setelah itu udah banyak yang kenal sekarang. Berarti kita harus mencoba-coba Rina. Berarti harus coba-coba dulu ya Kak Agus. Iya. Siapa tahu bisa kayak Kak Coba-coba Agus ya. berhadiah ya. Harus berani mencoba. Iya. Iya bener banget itu kan ya Kak Agus ya, motivasinya harus berani mencoba. Mencoba. Karena awalnya Kak Agus itu hanya mencoba-coba ya Kak Agus. Dan juga Kak Agus pasti punya keyakinan di Iya. dalam mencoba suatu hal itu ya betul. Kak Agus Saya ya. yakin Mm-mm. bahwa tulisan saya ini pasti nanti akan bisa menjadi buku. Itu Hmm. keyakinan saya dan saya semangat untuk menulis selain untuk mencari nafkah untuk keluarga. Saya juga ingin memotivasi banyak orang melalui tulis-tulisan saya, terutama bagi penyandang disabilitas lainnya, bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi kita untuk mencapai sebuah kesuksesan, asalkan kita mau berusaha seperti itu. Iya, benar banget teman-teman. Wah, menginspirasi sekali Iya, nih banget. cerita Kak Agus. Jadi Kak Agus dengan keterbatasan beliau, tapi beliau sangat hebat sekali ya dengan karyanya, tidak pantang menyerah gitu. Berarti Merinding mempunyai- banget aku iya, dengernya, Rina. bener banget. Berarti punya tekad yang kuat ya Kak Agus Iya. untuk membuat suatu karya yaitu Betul. buku ya Kak Agus ya. Betul. Oke, Kak Agus mau tanya lagi nih. Jadi apa sih yang membantu Kak Agus dalam menuangkan ide? Ada nggak yang membantu Kak Agus dalam menuangkan ide-ide gitu? Dari mana sih? Orang-orang gitu Kak Agus. Kalau Rina aja Kak Agus ya, kalau lagi buat tugas tuh Kak Agus pasti kayak ampun harus Iya. butuh bantuan banyak orang untuk mengerjakan Iya. satu tugas gitu. Nah terus Kak Agusnya apalagi nulis buku kan. Iya, Ada pasti nggak ada. sih orang-orang yang mungkin Kak Agus tanyain atau orang-orang yang Kalau untuk itu Mm-mm. sebenarnya semuanya mengalir saja. Semuanya dari isi buku saya itu semuanya kebanyakan dari pengalaman pribadi saja. Jadi sama sekali tidak ada yang membantu soal isi bukunya seperti itu. Jadi benar-benar real ya, ya, Kak real Iya. banget Agusnya sendiri tanpa ya. dibuat-buat ya. Iya, dari pengalamannya Kak Agus ya. Jadi lancar ngetiknya Kak Agus ya. Nah, kalau mau hatinya saya cuma bisa menggunakan satu jari saja di buku. Wow, keren Karena banget. jari yang lain sudah tidak bisa berfungsi. Jadi saat nanti itu saya hanya menggunakan satu jari saja seperti ini misalnya. Oh gitu, jadi menggunakan Ya. jempol aja ya Kak Iya Agus ya. betul. Wah keren banget, ya Keren ampun banget. Kak Agus yang mengetik dengan menggunakan jempol aja udah bisa buat buku ya. Kadang kita aja nih yang punya 10 jari gini bisa buat ngetik. Males Males banget buat banget. ngetik-ngetik. Tapi Kalau Kak nggak Agus, karena tugas ya. ya benar banget, hebat banget sih. Nah pertanyaan selanjutnya nih Kak Agus, Ya, Kenapa? Tiara atau Rina yang baca? Oke, aku aja deh. Oke, Tiara aja deh. Oke, kenapa sih buku menjadi pilihan karya Kak Agus? karena bakatnya ada di situ ya. Oh, bakat. Hobi juga ya? Ya, jadi di sana lah passionnya seperti itu. Oh iya iya. Menulis ya, saya senang menulis kata-kata motivasi untuk bisa menginspirasi orang lain. Dan tulis buku
banyak yang menyukai bukunya dan mereka bilang termotivasi dengan bukunya. Ya seperti itu. Bener banget. Jadi dari Kak Agus itu emang udah bakatnya, udah senengnya berarti Kak Agusnya, makanya Kak Agus memilih buku untuk menjadi salah satu karyanya Kak Agus. Itu ya Kak Ya Agus ya. mungkin sudah jalannya di sana. Nah, iya bener banget sih. Aduh Kak Agus, ya ampun baru segini aja ya Rina udah keringetan Kak Agus grogi nih Kak Agus. Udah banyak banget inspirasi yang Rina dapat. Ya. Aku dari tadi lirik-lirik bukunya nih. Oh ini dia bukunya Kak Agus Ya. ya Kak Agus Ya. ya. Ada Udah berapa semuanya. buku Kak Agus? 4 ya? Sudah 4 buku. sudah 4 Ya. buku. Sudah empat. Kalau boleh tahu buku yang pertama itu yang mana Kak Agus? Yang Yang berjuang paling pertama. menembus kemudian kehidupan. Oh, Yang Kehidupan. itu kalau boleh tahu launchingnya itu bulan apa Kak Agus? Bulan 2018 kalau nggak salah. 2018. Itu di Denpasar dulu launchingnya. Oh, kalau yang kedua? Kalau yang kedua di sini aja dulu dibantu oleh Ibu Bupati Oh, Ibu Bupati. dulu launchingnya ya. Iya, iya, yang ketiga? Nah kalau yang ketiga dan yang keempat ini kebetulan sudah masuk COVID, Oh, jadi gitu. tidak bisa ya, tidak bisa Oh, ada acara. oh gitu. Itu dia. Wah, banyak banget ya. Bagus-bagus banget lagi Kak Agus. Kak Agus butuh berapa lama sih untuk buat buku ini? Kalau untuk yang buku yang pertama itu karena itu adalah buku pertama dan tidak ada pengalaman menulis sama sekali, jadi masih terasa sangat susah. Itu dibuatnya selama 8 bulan. 8 bulan. Tapi yang lama itu adalah proses untuk menjadikannya sebuah buku yang untuk mencetaknya itu saya harus menunggu sampai 3 tahun baru akhirnya bisa menjadi buku seperti sekarang. 3 tahun ya. 3 tahun. Ya 3 tahun. Itu buku yang pertama kan Kak Agus Itu ya. buku yang pertama dan sudah terjual sebanyak 3.600 eksemplar. Wah, tepuk tangan dulu Rina. Hebat banget Kak Agus. Pasti yang lagi nonton tepuk tangan juga Kak Agus. Iya, iya. Sangat menginspirasi sekali. Judulnya Berjuang Menembus Kemelut Kehidupan. Wah, keren banget. Dari Sesuai judulnya aja dah gatel ya, pengen pengen baca baca. ya. Next yang kedua itu Yang kedua. berapa lama Kak Agus? Yang kedua yang mana Kak Yang Agus ada ya? yang mana Kak Agus? Yang hitam, Yang hitam. Oke. masih gelap dengan cahaya. Mengusir gelap dengan cahaya. Ini berapa lama Kak Kalau Agus? ini tidak sempat dihitung ya karena isinya itu dulunya saya simpan di HP aja, lalu dipindah ke komputer untuk menjadi sebuah buku. Jadi tidak dihitung atau berapa lama saya membuatnya. Kalau yang ini isinya adalah kumpulan kata-kata motivasi ya, dan sudah terjual sebanyak 1.000 eksempllar. Wow, banyak banget ya Kak Agus ya. Ya, Keren banget. Next yang ketiga itu yang mana Kak Agus? yang jiwa-jiwa tangguh berkarya. Ini sepertinya perkumpulan ini ya, Nah itu teman-teman. itu adalah teman-teman saya yang penyandang disabilitas juga, tapi mereka juga berkarya seperti saya. Lalu saya tulis kisah nyata untuk mereka dijadiin satu biar bisa menginspirasi banyak orang seperti itu. Oh, itu kalau boleh tahu berapa lama Kak Agus ya proses pembuatan buku yang ketiga? Kalau yang ini paling rasanya 3 bulan. Oh, 3 Cuma bulan 3 ya. bulan cepet ya. ya. Karena ininya yang sulit waktu itu narasumbernya itu kan saya hubungi cuma lewat WA saja biar mereka menceritakan kisah hidupnya. Oh gitu. Itu yang sulitnya, sementara mereka kadang tidak bisa bercerita, jadi jawabannya hanya ya atau tidak saja. Oh, Jadi saya yang harus berpikir gimana nyambungin tulisannya biar terangkai sebuah kisah mereka Iya, gitu. wah, keren Itu yang banget butuh ya. waktu lama dulu. Wah, keren banget Kak Agus. Next buku yang keempat. Kalau boleh tahu buku yang keempat berapa lama proses pembuatannya? Kak Kalau Agus? yang ini judulnya Aku dan Muskular Dystrophy. Muskular Dystrophy itu adalah
kelainan genetik yang kakak derita ya. Biar kakak termotivasi menulis buku ini agar para orang tua yang memiliki anak seperti kakak bisa lebih memahami kondisi anak mereka. Dan buku ini kakak selesaikan dalam waktu 1 minggu. Wah, 1 minggu aja keren guys. banget Kak Agus. Dari Wah. buku pertama 3 tahun, buku keempat udah 1 minggu ya. Ya, Semakin banyak semakin singkat, Semakin ya singkat. Kak Agus. ya itu karena udah ada pengalaman Iya, menulisnya. benar banget. Itu udah lebih lancar dan nyaman. Benar banget. Aduh, aku penasaran banget nih sama buku-bukunya Kak Agus. Pengen baca jadi. Tunggu dulu Oh, ya. Tunggu, jangan dibongkar semua jangan di dibongkar sini dulu ya. Oke. Karena Rina kan masih kangen sama Kak Agus. Nggak mau dong sekali ini aja ketemu Iya, Kak bener Agus. banget. Boleh nggak Kak Agus nanti Rina bahas lagi Iya, mengenai ya. buku-bukunya. Ya, silakan. Nggak bosan kan Kak Agus sama Rina? Udah. Enggak. Jadi biar bisa ketemu lagi Iya, Kak Agus di iya, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Oke deh. Lah ternyata setelah ketemu Kak Agus langsung ceritanya itu benar-benar luar Luar biasa biasa banget. dan sepertinya kita semua semakin penasaran dengan hal-hal yang menakjubkan yang mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, masih boleh kan Kak Agus ya di pertemuan berikutnya? Ya, siap. Siap kan ya Kak Siap. Agus? Oh ya, sebelum lupa nih Tiara, Rina lupa banget tadi banyak banget yang udah mention Rina nanyain soal harga buku. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Agus, terakhir ya Kak Agus, terakhir Ya. ya Kak Agus. Harga bukunya itu kalau boleh tahu berapa ya Kak Agus? Kalau untuk harganya cuma 80.000, itu sudah termasuk ongkir dan juga donasi untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Cuma Ternyata. 80.000 aja ya guys. Ya, Ini beda-beda harganya atau gimana Kak Agus? sama aja. Sama semua aja. ya. Oh wow. Jadi Kak Agus juga berdonasi ya. Iya, Wah. harus itu. Hebat, keren. Oke Harus deh dicontoh Kak nih, Agus, Kak Agus. karena sudah banyak nih Rina ngoceh-ngocehnya. Nah, jadi kita akan ketemu lagi di episode Episode selanjutnya. selanjutnya. Jadi buat kalian stay tune terus ya. See you. See you.